Presenter dan kreator konten ternama Deddy Corbuzier saat ini masih banjir hujatan netizen di media sosial setelah mengunggah video marah-marah di akun media sosialnya pada hari Jumat 17 Januari 2025. Dalam video tersebut, Deddy menunjukkan kekesalannya terhadap komentar siswa yang mengkritik rasa ayam pada program makan bergizi gratis. Program yang baru berjalan kurang dari sebulan itu bertujuan untuk memberikan makanan bergizi kepada anak-anak sekolah. Apakah kasus ini mencerminkan kurangnya kesadaran publik figur terhadap dampak ucapan mereka di ruang publik? Apakah ini termasuk kekerasan verbal yang dilakukan oleh publik figur? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Rizky Awal. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi dimanapun berada dan teman-teman di Khilafah News Channel yang tetap semangat untuk bisa ngonten kebaikan dan kebenaran di tengah-tengah banyaknya konten-konten yang sampah. Insya Allah. Dan kali ini banyak warganet yang mengecam atas tindakan Deddy Corbuzier yang diduga melakukan kekerasan verbal serta intimidasi terhadap seorang anak dalam program makan bergizi gratis. Reaksi yang setelah videonya Deddy Corbuzier marah-marah dengan tanpa baju, mengeluhkan rasa ayam dan dibandingkan dengan anaknya. Menurut Anda tepatkah sikap demikian, Bung? Yang pertama gini, ketika ada program makanan bergizi gratis yang ini dianggap program utama dari apa kampanye, ya janji kampanye Pak Prabowo dan juga Gibran, maka tentu memang harus ditunaikan satu sisi itu. Tapi di sisi lain, ketika yang menjadi objeknya adalah siswa, pelajar yang menikmati makanan bergizi gratis itu, maka mereka bukan sekedar dipaksa untuk menerima makanan itu, tapi apakah memang layak dan pantas dimakan oleh siswa. Itu yang menjadi poin terpenting gitu. Nah, ketika ada siswa yang komentar pedas terkait dengan penyajian bentuk makanan, wajar dong. Kalau seandainya makanan yang disajikan itu basi atau makanan yang disajikan itu tidak layak standar yang dipenuhi oleh siswa gitu, maka wajar kalau masyarakat pada akhirnya siswa-siswa yang menerima itu melakukan konten atau bentuk ketidaksukaan. Dan ingat, hal yang begini jangan diancam, justru ini menjadi semacam kritik pedas kepada penguasa agar tidak sembarangan membuat program atau mewujudkan janji-janji programnya yang sebenarnya belum tentu layak digunakan atau diberikan kepada objeknya. Nah, wabil khusus siswa begini gitu. Nah, ketika Om Ded ya atau Bang Dedi atau Mas Dedi itu melakukan konten yang semacam dia menyindir tentang perilaku atau perilaku siswa yang mengatakan tidak enak soal makanan ini, menurut saya adalah salah ke Om Deddy melakukan itu. Mas Deddy, Bang Deddy satu salah untuk melakukan itu. Sekali lagi, itu adalah haknya siswa. Ketika dia dikasih makanan bergizi gratis, apakah nilai gizi itu betul-betul sampai kepada niat untuk memberikan kesehatan kepada si pelajar itu sendiri atau kenyamanan pada si pelajar itu sendiri. Toh ketika si pelajar itu menerima dan merasa tidak nyaman, dia wajib dong protes itu. Nah, kalau dinyatakan ini udah makanan gratis, ingat program makanan gratis itu berasal dari APBN negara, gitu ya. Atau meskipun misalnya ada beberapa teman mengatakan itu masih menggunakan uang pribadinya Pak Prabowo. Menurut saya titik tekannya adalah perlu diperhatikan ini program yang mengambil APBN negara. Tentu APBN negara itu salah satunya dari pajak. Pajak pertambahan nilai yang itu diberikan kepada semua rakyat Indonesia ketika memberikan barang-barang tertentu, maka dia wajib juga untuk bisa mengomentari gitu loh. Berhak untuk mengomentari sesuatu yang sebenarnya tidak layak diterima oleh anak-anaknya gitu. Atau anak-anak itu berhak untuk mengomentari sesuatu yang tidak layak untuk diterima dia. Maka sekali lagi apa yang dilakukan oleh Deddy, ya Deddy Corbuzier kepada remaja pelajar ini bentuk menurut saya bukan sekedar ancaman verbal tapi ini bentuk kejahatan dalam tanda kutip yang itu memaksa pelajar untuk diam tidak menyuarakan keadilan itu.
Dan bagaimana peran lembaga seperti KPAI dalam memastikan perlindungan anak dari kekerasan verbal yang dilakukan dari public figure ini, Bung? Ya ini kan sebenarnya terkait dengan KPA ini kan dia harusnya memberikan segera teguran kepada Deddy Corbuzier selaku influencer terkait dengan kekerasan bahasa-bahasa kekerasan verbal yang diutarakan dia di akun person dia gitu. Sekali lagi akun person yang itu menjadi viral dan itu menjadi kontraproduktif tentunya di tengah-tengah masyarakat. KPI harus berhak bukan sekedar menindak saja perilaku-perilaku konten-konten pornografi ataupun judi, tapi juga konten-konten begini nih yang sebenarnya tidak layak menjadi tontonan dan tuntunan di tengah-tengah masyarakat kita. Dan Deddy Corbuzier sekali lagi harus ya katanya smart people. Ketika dia membahasakan dengan bahasa smart people, ya bahasanya smart people dong gitu. Tidak membahasakan dengan kekerasan verbal yang itu akan memicu bahasa-bahasa yang tidak baik akan muncul di tengah-tengah generasi kita. Jangan kita harapkan 2045 emas ketika pada akhirnya kondisi kekerasan verbal ini menjadi sesuatu yang terbiasa dilakukan oleh mereka yang punya power besar. Pada akhirnya 2045 Indonesia bukan emas, tapi Indonesia akan melahirkan kecemasan. Ya. Bukan kali ini saja Om Ded memicu kontroversi atau kegaduhan di media sosial, antara lain konten berjudul tutorial menjadi sesama jenis di Indonesia. Apakah langkah konkret yang harus diambil pemerintah untuk mengatur konten dari public figure demi melindungi masyarakat termasuk kelompok yang rentan ini, Bung? Ya menurut saya pemerintah sebagaimana bisa menghapus konten-konten perjudian dan juga konten-konten pornografi termasuk konten yang dianggap oleh radikal oleh pemerintah, maka pemerintah juga berhak untuk menghapus konten-konten yang begini gitu. Ini menurut saya termasuk konten yang tidak layak untuk tampil. Dan kalau pemerintah harusnya berbuat adil, lakukan itu gitu. Atau melakukan teguran kepada Om Ded terkait dengan video yang telah beredar dan menarik ucapannya dan meminta maaf terkait dengan pernyataan-pernyataan yang telah dikeluarkan dia di hadapan publik. Gitu. Baik, jazakallah Bung Rizky untuk pemaparannya. Semoga Om Deddy, Bang Deddy atau Deddy Corbuzier mendengar ucapan dari Bang Rizky awal. Mudah-mudahan ini viral sampai Om Deddy. Ya, baik. Di-tag aja nggak apa-apa, Om Deddy lah. Baik, terima kasih Bung Rizky. Demikian pemirsa Elava News, dukung dan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Sumaradi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.